Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Pradipna Putra dari Fakultas Kesehatan dan Prodi E4 Teknik Elektromedik. Dan di video ini saya akan menjelaskan, mempraktikkan, dan menghitung besar dari hambatan, tegangan, serta arus pada komponen rangkaian sederhana. Oke, jadi untuk tugas proyek menyalin gambar di lembar kerja untuk nomor 1 yaitu lengkapi gambar dengan nama simpul dan arah arus listrik. Untuk ini sudah saya kasih nama simpulnya. Pertama ada simpul pertama di sini, simpul kedua, simpul ketiga, lalu ada simpul keempat. Jadi ada 4 simpul. Simpul pertama, simpul A itu ada di antara R2 dan VS, lalu simpul B ada di antara R1 R2, dan simpul C berada di R4 dan R1, lalu ada simpul D ada di bagian bawah sini. Lanjut lagi, nomor 2 ada arah arus listrik. Arah arusnya itu sudah saya tandai seperti ini, sudah saya gambar. Ini sudah kelihatan ya tanda panahnya, kurang lebih seperti ini lajurnya sini. Lalu mereka memecah, ada yang satu ke sini, ada yang satu lagi ke bawah sini. Setelah itu mereka nyambung dari sini, nyambung jadi satu ke sini lagi ke sumber. Oke, lalu ke nomor 3 ada tanda positif dan negatif untuk setiap komponen. Ini sudah saya tandai juga. Untuk sumbernya tanda positif dan negatifnya sudah ada di sini. Dengan positifnya mengeluarkan energi yang akan diserap oleh resistor. Resistor menyerap energi dari kutub positif resistor, lalu keluar dari kutub negatifnya. Begitu pula dengan resistor-resistor yang lainnya. Oke, lanjut. Nomor 4, tuliskan nama cabang. Nama cabang sudah ditulis di sini. Ini cabang 1, ini ada VS, cabang VS. Ini cabang R2, ini cabang R1. Ini ada cabang R4, ini ada cabang R3. Jadi ada 5 cabang. Lalu nomor 5, tuliskan 3 buah loop yang mungkin dibuat. Loopnya pertama ada dari VS melalui simpul A, lalu ke cabang R2, lalu ke simpul B, ke R3, balik ke simpul D, lalu ke VS. Saya akan gambar seperti ini. Nah, bisa juga dari arah sini, dari B ke R1, ke C, ke R4, ke D, lalu ke sini lagi. Saya akan gambarkan seperti ini. Setelah itu bisa jadi 3 buah loop dari VS ke arah R2, ke A, ke R2, ke B, R1, ke C, ke R4, ke D, lalu balik lagi ke VS. Akan saya gambar kira-kira seperti ini. Oke. Oke, jadi kita lanjut lagi ke nomor 6, yaitu tuliskan persamaan-persamaan hukum Ohm, hukum arus Kirchhoff, dan hukum tegangan Kirchhoff. Kita kupas satu-satu. Dari sumber dulu, sudah diketahui sumbernya itu 9 volt, jadi VS sudah diketahui 9. Yang kita cari adalah IS dan RS. Masih belum diketahui ini. Nah, cara menghitungnya saya sudah menghitung sebelumnya. Jadi biar gampangnya kita hapus dulu bagian yang sini. Ini kita hapus. Katakanlah itu nggak ada, jadi kita cuma pakai bagian yang ini aja. Kita loop yang ini. Nah, setelah itu berarti kita kan sudah diketahui di sini V-nya itu 9, dan kita nyari arus, nyari I. Berarti caranya itu
kita gabungkan dulu R2 dan R3 karena ini seri jadi langsung ditambah aja. Jadinya R-nya itu 3000, sebentar, berarti 2200 ditambah 1500, hasilnya 3700 ya. Setelah ditambah itu kita sudah diketahui kan rumusnya V per R, berarti 9 volt dibagi 3700, hasilnya yaitu 2,433. Oke, sudah saya hitung juga. Nah, setelah kita ketahui berarti tadi V sama dengan Vs 9, lalu diketahui IS sama dengan 2,433. Sorry, ini sudah saya ubah ke dalam miliampere. Untuk hasil sebenarnya itu 0,02432 sekian. Lalu setelah saya bulatkan jadi hasilnya 2,433 miliampere. Sudah saya ubah juga ke miliampere. Kita hapus dulu. Oke, setelah itu berarti setelah itu kita sudah ketahui juga berarti di bagian sini. Di bagian sini, di bagian R2 itu juga berlaku 2,433 miliampere. Nah, kan saya sudah ini juga tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau dari ke sini mereka terpecah, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Nah, cara mengetahui arusnya itu seperti apa? Kan di sini kan 2,433 di sebelah sini. Nah, karena kita cari yang arah ke sini sama yang ke sini, berarti kita cari 680 ohm ditambah 820, hasilnya 1500. Nah, karena ini hasilnya sama 1500, bisa kita tambahkan sama yang di sini. Bukan ditambahkan sih. Jadi di sini 1500, di sini 1500, di sini 1500, di sini 1500 juga. Jadi yang dari di sini, dari bagian sini harus di sini, berarti hasilnya 2,433 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,433 dibagi 2, hasilnya 1,2165. Sudah terbukti di sini. Jadi ke sini 1,2 sekian, ke sini juga 1,2 sekian. Kembali lagi ke sini jadi 2,433. Oke, setelah itu kita cari RS. Karena VS dan IS sudah ketemu, jadi tinggal V per R. Jadi 9 dibagi 2,433. Hasilnya adalah 3,67. Ini untuk RS. Oke, tadi sudah diketahui VS-nya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian hambatan atau ke resistor yang lainnya. Dari R1 kita sudah ketahui ini hambatannya 680, dan untuk mencari tegangannya kita kalikan dengan arus. Tadi sudah kita ketahui juga
arus dari sini yaitu 1,2165 mA. Dapatnya 1,2165 mA itu dari 2,433 mA dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena R1 ditambah R4 itu kan seri, jadi hanya ditambah seperti biasa dan hasilnya 1500 ohm. Karena di sini 1500 ohm, jadinya sama, terpecah pada di bagian sini. Sedangkan di R2 itu arusnya itu 2,433 mA karena sama dengan Vs, masih menyambung dari Vs sampai ke R2 itu nyambung. Hingga ke sini baru terpecah. Gitu. Jadi R1, R4 dan R3 adalah sama arusnya, 1,2165 mA. Oke, balik lagi. Di VR1 yaitu IR1 dikali R1. Jadi IR1-nya 1,2165 dikali 680 ohm. Yang ini miliampere, yang ini ohm. Hasilnya milivolt, 827,22. Untuk VR2 yaitu 2,433 dikali 2200 sama dengan 5352,6 mV. Untuk VR3 yaitu 1,2165 dikali 1500 sama dengan 1824,75 mV. Dan untuk VR4 sama dengan 1,2165 dikali 820 sama dengan 997,53 mV. Ketika semua angka milivolt atau hasil ini ditambahkan, hasilnya jadi sama dengan 9000 2 sekian. Jadi dibulatkan hasilnya bisa jadi 9 volt gitu. Nah, oke, lanjut lagi ke hukum arus Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff itu menyatakan arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, arus yang keluar dari Vs ini adalah 2,433. Di sini masih 2,433. Lalu baru di sini mulai terpecah. Di sini jadi 1,2165 dan di sini menjadi 1,2165 juga. Mereka akhirnya bertemu lagi di titik sini untuk masuk lagi ke Vs dengan arus yang sama yaitu 2,433 mA. Nah, untuk hukum tegangan Kirchhoff, caranya itu kan setelah ini ditambahkan, hasil dari VR1 hingga VR4 itu ditambahkan, hasilnya adalah 9002,1 mV atau sama dengan 9,21 volt. Nah, hukum tegangan Kirchhoff itu kan minus dari Vs ditambah dari voltase yang ada di komponen lain. Jadi 9,21 volt ini dikurang dengan 9 volt, atau misalkan kita jangan pakai 0,0021 nya deh, jadi kita pakai 9 volt aja, kita bulatkan. Karena waktu saya mencoba pakai multimeter juga kadang-kadang hasilnya emang gak akurat kayak gitu, dan ini mungkin karena juga kebanyakan koma-koma jadi dibulatkan jadi 9 volt aja. Berarti balik lagi 9 volt dikurang 9 volt dari Vs sama dengan 0. Berarti hukum Ohm, hukum arus Kirchhoff, dan hukum tegangan Kirchhoff sudah terbukti. Nah, untuk nomor 7, hitung R totalnya, yaitu kalau misalkan dari R1 ini kan R1 itu sama R4 seri, jadi kita samain aja, sama R2, R3 itu sama seri juga, sambungin juga. Jadi kita tambahkan 680 ditambah 820 itu hasilnya tadi 1500 ditambah 1/1500 karena paralel nanti jadinya di sini sama di sini. Nah, berarti 1/1500 ditambah 1/3700.
hasilnya adalah 13 per 13.875. Habis itu kita balik ininya yang 13.000 ke atas, yang 13-nya ke bawah. Jadi hasilnya 1067,31 ohm. Itu ohm totalnya atau hambatan total. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu bagian tugas praktek, saya akan menampilkan video beserta penjelasan dari saya. Namun sebelumnya maaf karena tegangan sumbernya berbeda dari yang disuruh dari tugasnya, karena saya tidak menemukan sumber yang 9 volt dari colokannya itu seperti ini. Saya tidak menemukan yang 9 volt, saya hanya menemukan yang 12 volt. Saya sudah cari kemana-mana. 12 volt mungkin nggak terlalu kelihatan, terus sama mirror juga jadinya, tapi bener ini 12 volt yang harusnya 9 volt. Jadi ya seperti itu. Tapi untuk di bagian multimeternya, dan saya juga hanya bisa menunjukkan hambatannya saja, bukan hambatan sih, tegangan dari hambatan. Jadi misalkan kayak VR1, VR2, VR3, VR4, saya hanya bisa menampilkan itu karena pada saat saya mau menampilkan arus pada multimeternya, saya tidak bisa mengeluarkan angka di dalam multimeter itu. Di multimeter itu angkanya tidak muncul, tetap 0. Jadi saya akan menggunakan software multisim sebagai pembantu untuk saya menjelaskan. Jadi oke, kita lanjut aja dulu. Oke, jadi ini kita lanjut aja. Untuk yang pertama saya nyoba di R2, yaitu dengan 2200 ohm dengan tegangan 12 volt. Terdapat 8, sekian volt di dalam VR2, yaitu di VR1 680 ohm mendapat 1,37 voltase di dalam VR1. Lalu saya mencoba di VR3 yaitu 1500 ohm, saya mendapat sekitar 3,05 volt di dalam VR3. Lalu di R4, di hambatan keempat, saya mendapat sekitar 1,6 volt di dalam VR4. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, setelah saya tadi sudah tampilkan tegangannya, sekarang saya akan menampilkan arusnya. Nah, dari yang saya pakai itu 12 volt, arus yang keluar dari 12 volt adalah sekitar 4,068 mA yang diserap ke R2. Jadi R2 itu arusnya sama dengan 4,068 mA. Lalu terpecah ke sini, R1 itu arusnya 2,033 mA, lalu keluar jadi 2,034 mA. Nah, di R3 ini masuk arus 2,033 mA terpecah dari R2 di sini. Terpecah yang satu ke sini, yang satu ke bawah, yang satu ke kiri, yang satu ke bawah. Akhirnya mereka termuncul lagi di sini sama akhirnya. Jadi arusnya kembali lagi menjadi 4,068 mA. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini sangat berbeda dari tegangan yang disuruh. Jadi oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya tugasnya. Dan untuk yang terakhir, untuk nomor 5, yaitu resistansi total, sudah saya hitung juga dari tadi. Sebelum ini sudah saya jelaskan, karena ini resistornya masih sama semua, jadi hasilnya tetap 1067,3 ohm. Lalu untuk IS-nya, karena VS-nya berubah, jadi IS-nya berubah jadi 4,068 mA, berbeda dengan sebelumnya yang 9 volt. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya. Maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya perbuat pada video ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.